Hai guys, itu bersama Bang Boy. Kang Deddy kembali harus menangani kasus yang harusnya ditangani di tingkat RW, RT, Lurah, Kades. Dia kembali turun untuk menanganinya. Kita bahas langsung, ini dia resminya. Yang sebesar-besarnya apa yang sudah terjadi, kesihan paham, mungkin salah komunikasi, baik mungkin Pak RW, baik kami juga sebagai kepala desa. Hanya kami bisa berdoa dan mungkin mengharapkan sejauh mana nanti untuk ke depan Jatiwangi bisa membangun. Itulah Bu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan tapi Lu ngapain nangis sih? Lu lagi berduka atau gimana sih? Lu menangisi, menyesal, atau takut kehilangan jabatan? RW-mu aja santai-santai aja nih. Coba kita kembali flashback lagi ya. Flashback saat mereka dengan gagah-gagahan terkesan mengintimidasi rakyat yang, waduh, lihatlah guys. Di sini apa bukan? Ini Pak, sebentar maaf ya. Main viral wae, sok viralkeun. Ya saya tahu, tapi kamu Iya, di sini juga kamu datang ke sini nggak pernah izin sama saya Tuh. sebagai RW. sebentar. Saya kan udah lapor desa. Kan ada saya Nggak ada di RW. RW. Kenapa nggak datang ke RW? Sebentar Pak ya. Jangan keras-keras. Ayo masuk dulu. Ayo ke rumah saya. Ayo. Ya, makanya ini kan jangan ini saya juga lagi koordinasi dengan dinas-dinas, berupaya untuk barangkali sejauh mana perhatian dari dinas jauh-jauh untuk mengupayakan orang tersebut. Sebentar, Pak, ya. Barangkali dengan ada bantuan dengan secepatnya. Gitu kan? Masalah saya. Ya. Secepatnya kapan? Bantuan itu gak perlu koordinasi kali, langsung aja gas. Orang rumah udah kayak gini kok koordinasi lagi. Pak, saya mau langsung ke Pak. Desa. Sekretaris desa atau apa ya kan? Enggak apa-apa Mas. Ya kan? Ya udah saya kan enggak apa-apa. Ini kan rumah saya. Kalau saya nggak boleh tinggal di sini, ya udah saya kan ini saya jual, saya ikut pergi lagi. Di sini kan saya punya keluarga juga Pak. Ya, tapi domisili Pak RT udah ini warganya udah masuk Belum, warga? saya orang Jawa Pak. Oh iya. Ntar dulu barangkali mungkin kultur dari Jawa dan di sini beda ya. Udah nggak asuh ini nanti ngobrol sama Pak RW aja. Kalau numpang ya numpang aja dulu. Saya bukan numpang di rumah saya Pak. Iya. Saya beli loh Pak. Iya, tapi kan domisili belum warga desa Jatiwangi. Iya. Gitu kan? Jadi Bapak jangan ini salah Bapak ini. Seperti Ini itu, kenapa bikin rumah warga bukan warga desa Jatiwangi? Saya asli orang sini, Pak. Saya pindah. Bukan nanya kamu ini, Lah. Mas kan. Ini kan istri saya. Aduh, ya Allah, kepala desa. Astagfirullahaladzim. Supaya domisilinya jelas. Kacau otak kayak gini. Hanya karena lu nggak bisa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, sekarang kau cek mengenai identitas, semua permasalahkan. Suami itu kurang ajar. Oke, Kang Deddy. Dan saya sampaikan ya pada Pak Kades Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, apabila ada warga yang memviralkan karena rumah tidak layak huni, rumah roboh, nggak ada masalah Pak RW, nggak apa-apa, itu bagian dari kontrol warga. Dan sehingga dengan viral itu saya bisa memahami apa yang terjadi di masyarakat, yang terjadi langsung bisa dilihat oleh saya. Dan tugas saya adalah membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dan apabila ada orang yang memviralkan, kita berikan apresiasi. Dan lebih apresiatif lagi kalau yang memviralkan ikut membantu masalah yang dihadapi warga yang diviralkan. Karena kadang-kadang seringkali kita ini lebih senang memviralkan daripada membantu menyelesaikan. Tapi sebagai gubernur saya harus bijak, dan mari kita selesaikan berbagai problem, termasuk rumah yang dimasalahkan itu. Insya Allah nanti hari Senin ada tim saya datang untuk segera diperbaiki. Ya. Oke, nanti kita akan tampilkan di akhir ya hasilnya seperti apa. Tapi perbuatan RW itu, RW khususnya Kades tuh menyakiti sih ya. Hanya karena lu nggak bisa kerja, lu menjadi begitu sentimental antar suku loh. Suku Jawa, kenapa rupanya? Emang kayak orang Jawa nggak boleh datang ke Jawa Barat? Orang Batak nggak boleh ke Jakarta? Begitukah? Heran aing mah kakarak jadi kades kesiga kitu. Ya, teruntuk kades Desa Jatiwangi
Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garutnya. Ti iraha ngabangun imah dina sebidang tanah nu milik sorangan kudu jadi warga KTP-na kudu jadi warga di dinya heula. Ti iraha lamun kitu mah tah Agung Podomoro teh kudu jadi urang Bojong Soang heula saacan nyen Podoporo Pak. Jika gitu ti iraha. Iya lagi, betul lagi. Kalau itu syaratnya untuk membangun suatu apapun, tapi harus punya KTP dulu, betul juga. Agung Podomoro nggak mungkin punya KTP semua daerah. Ada lagi Benny, pejabat arogan, pejabat sampah gregetan gua. Viralkan rumah janda anak 5 rumahnya hampir roboh, warga di Garut diintimidasi perangkat desa. Kata dia nih, ini juga lagi koordinasi sama dinas-dinas. Tai, kalau kagak viral emang lu bakalan tanganin. Itu rumah nih kalau kagak viral nih, orang bakalan lu tanganin. Apalagi itu tuh yang depan tuh RW-nya tuh sengak batu. Pengen gue injek-injek bay rasanya. Malu kali lo dipiralin. Makanya lo intimidasi tuh orangnya. Rumah udah mau rubuh begitu lu kagak bertindak, sampai dipiralin sama orang. Orangnya malah lu intimidasi. Deh. Makanya kalau jadi pejabat lu yang bener. Gregetan banget gue, pengen gue injek-injek bay rasanya. Ini berita dipiralin sama orang, berarti lu kerjanya orang bener. Kagak bisa ngayomin warga lu, kagak bisa nanganin warga lu. Gua gaplokin lu. Gregetan pisan gua ngeliatnya. Udah gitu yang belakang lu ngomong sengak banget. Viralin dah katanya, dia. Sabar. Abang ini pengen nimpuk terus ya, pengen ngajar terus ya. Sabar. Tang petenteng banget dah itu muka si Kades dan si RW-nya. Giliran dinotis sama Kang Deddy Mulyadi hari Senin mau didatangi, langsung udah buru-buru si Kadesnya klarifikasi dan meminta maaf. Tolong Pak Deddy kalau bisa usut itu bansos dan dana desanya. Kok bisa sih bansos nggak tepat sasaran? Setiap warga negara Indonesia itu wajib memviralkan, tidak ada larangan ya. Biar kalian para pejabat atau kepala desa atau RT dan RW-nya kerja yang benar. Ya, maaf ya. RT RW itu, itu bukan yang satu RT, satu RW, bukan. Kadang dapat bansos itu keluarganya dulu yang diutamakan. Keluarganya dulu. Kita pengalaman lah. Lanjuti ya. Nah loh Pak RW, kenapa tuh program yang harusnya gratis malah dimintai biaya sebesar 2 juta rupiah ke warga? Dan kemarin si RW ini orang yang paling keras marah-marahnya saat mengintimidasi. Dengar omongannya si RW ini kayak orang paling berkuasa, sok ngerasa paling berkuasa jadi RW. Dan yang lebih lucunya lagi si istri RW-nya ini seolah-olah nantangin di sosmed. Ternyata ada udang di balik bakwan toh Pak RW. Semua warga itu harusnya mulai sekarang itu harus berani speak up dan kompak sih kalau ada kejanggalan-kejanggalan atau program-program yang seharusnya itu gratis tapi malah dipungut biaya. Bang Boy harap gerakan yang dari Jawa Barat ini menyebar ke Indonesia ya. Tapi ingat, kata Kang Didi itu betul juga poinnya, bahwasanya lu memviralkan, minimal lu harus komitmen untuk minimal membantu. Minimal apa bantuannya? Ya kalau misalnya kamu viralkan sampai itu dapat respon, misalnya dia butuh makan, ya tolong tanggung dulu sementara ya. Karena kan nggak langsung ujuk viral kan, karena ada prosesnya. Nah, jadi nggak aja rekam video, upload, kabur. Ya itu mah kurang ajar lo. Ya tapi bertanggung jawab itu paling penting. Lo rekam, share, lalu tungguin orang yang lagi membutuhkan bantuan tersebut. Ya. Next. Nah sebetulnya itu pun juga sudah sering saya ajukan, cuma mungkin kebetulan dari dinas terkait pun juga terbatas anggaran dan termasuk dana desa pun juga ya sesuai dengan penetapan APBD belum ada alokasi untuk kegiatan Dutilahu. Nah kami pun juga sebagai kepala desa barangkali memohon maaf atas segala kekurangan, mungkin dikarenakan kami pun juga manusia biasa, mungkin lemah dan salah pasti ada, dikarenakan tadi yang tertimpa dengan adanya seolah-olah nada tinggi berbicara seolah begitu pas kami datang ke sana dan termasuk dari dinas sosial, bahkan bukan dalam arti kami disambut baik, tapi kebetulan pas saya datang langsung yang
memosting atau memeralkan rumah tersebut malah marah-marahnya, sehingga Pak RW beserta kami pun juga ya terpancing mungkin salah satu dengan berbicara nada tinggi. Nggak persoalan nada tinggi yang ku permasalahkan, jujur aja. Tapi kinerjamu sebelumnya, ada pungutan 2 juta, itu apaan tuh? Informasi sok ngomong, program PTSL-nya kenapa? Harus bayar 2 juta. Ke siapa? Nah, ini harusnya programnya gratis. Nah, nanti kita tindak lanjuti ya. Yes. Karena program yang seharusnya tidak ada pungutan buat warga, kalau ada pungutan, nanti orang miskin nggak dapat sertifikat karena nggak bisa bayar orang juta, 2 juta, yang padahal yang dapat sertifikat orang-orang kaya, dan nanti jumlah sertifikatnya semakin banyak karena dia bisa nebus lebih banyak. Tah dengekeun RW, salah sajin tugas RW teh ngajalankeun fungsi pelayanan di pemerintah daerah. Lain jadi calo. Harus keras emang ini, ya. Kita mungkin bisa fokus ke kelas-kelas kakap ya, koruptor tingkat tinggi. Tapi sampai tingkat RT RW juga ada yang beginian. Dan itu harus diberantas. Lewat apa? No viral, no justice. Thank you. Bye-bye.